Halo everyone, balik lagi kita bahas Timnas U17 ya, Bung Boneji. Ya, untuk kali ini U17. Kemarin pertandingan pertama kita mengakui keunggulan Zambia ya, 3-1 ya. Kalau dari permainan sih babak pertama kelihatan masih grogi ya. Mungkin karena atmosfer, permainan juga. Ya. Meskipun awal kita sempat unggul sih 1-0 dulu ya. Tapi mungkin terlena juga dan nggak menduga serangan baliknya Zambia ya. Jadi Zambia itu dia mengetahui kalau dia unggul fisik sama kecepatan ya. Jadi setelah dia kita itu kurang, berapa kali kita diekspos di sayap kan untuk terobosan. Padahal kita sempat kebobolan tuh masih menit 21 kan. Tapi kan dianulir karena VAR. Nah, skemanya yang gol yang dianulir sama gol Zambia yang berikutnya itu mirip sebenarnya. Jadi dia crossing mendatar dari samping gitu kan, lolos terobosan dan back kita itu telat cover telat turun. Ya kan. Jadi kalau kita lihat dari yang gol dianulir itu sama sih sebenarnya kan. Iya, betul. Terus golnya Zambia yang pertama kedua ya. Terus kita ada yang kerebut juga kan, kerebut karena salah body baru dia bisa dapat ruang tembak ya kan. Nah itu jadi pelajaran lah ya. Jadi babak pertama sih. Babak kedua kita ada perbedaan ya. Mainnya juga lebih bisa ritmenya bisa lebih santai, terus bisa ngatur tempo ya kan. Meskipun masih kalah juga ya. Jadi golnya juga sempat ada penalti tapi dianulir kan. Karena dianggap kita yang diving sih. Dan sisa waktunya juga nggak bisa bikin gol ya, karena finishing sih kalau saya lihat ya, finishingnya itu masih terburu-buru dan eksekusinya itu mentah ya. Nah itu PR sih untuk terlebih ini dari pembinaan lah kan. U17 kan dari pintu awal sebelum atau mulai ini ya profesional kan, dia mulai dapat kontrak profesional dari pendidikannya dia, entah di SSB, entah dari klub junior manapun ya, misalkan dari Persib atau Persija atau Persebaya kan. Berarti kan kurikulum pelatihan dasarnya gitu kita belum kuat sih. Ya kan, jadi baca permainan tuh kayak pemain masih kurang lah. Kan kelihatan udah di event yang besar kan. Jadi kesorot banget kelihatan. Tapi kalau untuk event-event yang kayak Asia Tenggara mungkin nggak kelihatan ya. Terlalu ya. Kalau kita hebatnya menyerangnya lebih menonjol daripada defense-nya lah ya. Karena permainan itu intinya di bertahan lah. Kalau kita mau nyerang mau kayak gimana pun, kalau nggak bisa bertahan ya kalah-kalah juga kan. Betul. Padahal coachnya kan Nova Arianto, dia bekas back juga kan sebenarnya. Iya, dia bekas back di dulu Arseto Solo ya, Arseto Solo Persib juga. Liga Indonesia lah pokoknya. Tapi ya paling nggak babak kedua ada perubahan lah. Jadi agak lebih bisa nggak kebobolan dengan skema yang sama sih. Nah itu PR untuk pertandingan nanti kedua lawan Brazil ya. Berat juga ya sebenarnya. Kalau Brazil ya jelas lah, dia dari talenta alaminya udah bagus kan. Nah, tinggal dipoles ya kan, dengan mungkin belajar skill dasar ya kan. Lebih teammates dan kita talenta dasarnya juga emang udah kurang. Tapi untuk pelatihannya juga apalagi kan tahu sendiri, untuk SSB kepelatihan kita tuh kayak nggak ada kurikulum dasarnya untuk pelatih junior itu gimana sih? Antara satu, jadi kayak nggak seragam gitu. SSB yang satu ngajarin ini, untuk klub yang junior yang satu ngajarin ini, jadi nggak ada hal-hal yang dasar yang wajib kita tahu nih. Oh ini harus tahu ini, harus tahu ini, harus tahu ini. Kalau kayak SD, SMP, SMA kan ada kan? SMP kita harus bisa apa, SMA harus bisa apa gitu kan, tingkatannya. Ini kalau saya lihat sih nggak ada seragaman sih. Jadi belajarnya itu mungkin udah di klub, udah di sini, tapi kan nggak selalu ya. Jadi nggak semua orang kan aksesnya sama gitu kan. Akses buat dapat hal yang kayak gitu ya. Tapi meskipun dia dapat di akses yang
sekolah sepak bola manapun dia minimal udah dapat pengetahuan yang sama kan. Intinya sih di situ. Apalagi kita grupnya sama Zambia, Honduras yang ibaratnya lumayan juga lah, nggak jelek-jelek banget ya. Iya, kalau Honduras sudah mungkin 4 atau 3 kali lolos ya ke U17 yang. Zambia secara fisik ternyata ya lebih unggul sih, mungkin karena fisik dasar Afrika yang kuat kan, lebih cepat juga, lebih cepat, dan paling tidak ini jadi pelajaran buat Garuda Muda lah. Kayak kedepannya mungkin nanti ketemu event yang lebih tinggi U20, U21 ya kan, apa nanti dia terjun ke profesional kan. Betul. Kan ada Piala Asia juga kan U17-nya. Ya, Piala Asia atau enggak nanti untuk piala yang itu dia naik tingkat lah. Dan nanti juga buat evaluasi sih nanti untuk mempersiapkan di U17 yang berikutnya kan enggak. Betul. Kan orangnya kan belum tentu sama juga ya sekarang. Udah ya kan? Semua. Ada yang lebih tua kan, ada mungkin udah 18 tahun kan nggak mungkin masuk lagi kan. Ya gitu aja sih. Ya mungkin kita bisa curi poinnya paling lawan Honduras lah, minimal imbang lah. Ya kalau Honduras mungkin bisa sih curi poin, asal bisa baca permainan ya, jadi jangan terjebak lawan itu misalkan nyerang terus kita main terbuka kan nggak selalu pendekatannya sama kan. Ya mungkin Honduras kalau untuk Brazil bisa, tapi ya berat sekali sih karena butuh extraordinary banget lah. Keras, terus talentanya dia memang bagus ya kan. Tapi paling tidak kita fighting lah. Jadi jangan kalah sebelum bertanding sih ya. Optimis dulu sih. Kalau menurut saya sih ya kayak Brasil, Portugal, Argentina lolos jauh sih, berat. Feeling dari cara permainan dari match pertama ya. Ya bisa sih untuk mereka kan mungkin secara pembinaan juga udah kuat kan. Terus sistemnya sama talent lokal dasarnya juga udah bagus. Jadi meskipun masih U17 pun mereka udah kayak profesional yang level klub gitu loh. Tekniknya juga oke banget. Udah jadi lah istilahnya kan. Tinggal secara emosi aja kan, kalau masih umur segitu kan emosional untuk show off gitu kan. Oh gue bisa nih, gue cek bisa ngegolin atau nggak tackling gitu kan, tackling bersih, atau kalau kiper ya nge-save ya kan. Nah hal-hal yang kayak gitu kan yang harus disalurkan sih. Jadi kalau ya misalnya bisa nunggu pemain temannya ditunggu dulu, jangan terburu-buru masuk ya kan, kayak gitu lah. Nunggu momen ya. Mengejutkan juga ya timnas U17 Inggris kalah juga kan ya 3 ya. Iya, Inggris kalah dengan Venezuela 0-3. Sebenarnya dari permainan banyak ya peluangnya ya. Betul. Ada tendangan bebas kena tiang, terus kiper tepis. Tapi mungkin lagi sial aja sih ya. Venezuela sebenarnya nggak banyak peluang sih. Betul. Tapi mungkin sekali shoot mungkin bisa gol gitu ya. Nah, membedakan kalau Inggris 10 nggak ada yang masuk gitu kan. Ya itu aja, mungkin dia kayak pertandingan kedua bisa menang lah Inggris. Jumat nanti malam ya kayaknya ini lawan Portugal, lawan Brasil nih. Prediksinya gimana kita? Dini hari ya? Iya. Saya masih unggulin Brasil ya, paling tidak menang 3-0 lah. Jangan lebih dari 3 lah ya. Soalnya pas sebelumnya lawan Honduras dia menang 7-0 kan. Itu juga sih, kita jangan jadi jadi lumbung gol ya. Betul. Atau paling enggak kita bisa nyetak gol sih. Satu lah nggak apa-apa. Ya. Nah itu aja. Oke, semangat terus untuk Garuda Muda. Nextnya kita bahas ke Champions League ya. Yang pertama ini Liverpool mengejutkan ya, bisa menang 1-0 lawan Madrid. Ya, Liverpool ini lagi trennya agak naik ya. Kemarin di Liga juga menang 2-0 kan. Padahal lagi nggak konsisten sebenarnya. Iya. Mungkin udah ada mentalnya udah balik lagi ya, atau dia udah dapat ritme permainan yang bagus ya kan. Karena selama ini kan PR-nya itu adalah di tengah ke depan ya. Kayak Salah itu nggak padu sama Wirtz sama siapa lagi? Ekitike ya kan. Ya minimalnya udah jadi modal sih, lawan Madrid itu nggak mudah lah champion. Ya jadi tabungan poin ya. Udah 6 poin. Ya 6 poin.
Sebelumnya kan kalah lawan Galatasaray kan ya. Ya, paling tidak modal ya untuk bisa ke knockout ya, Ya 16 lolos besar. lah. Jadi ditunggu aja sih konsistensinya Liverpool ya. Nanti di Liga juga kan besok main lagi di Liga kan. Bisa nggak untuk tetap menang ya? Iya, jalur menang, apakah cuma bisa 2 kali menang habis itu nanti imbang ya. Ya itu jadi PR-nya Arne Slot sih untuk konsistensinya dijaga ya. Nextnya kita Inter Milan ya, menang lawan klub Khairat ya. Ya Inter seharusnya sih mungkin banyak orang bilang menang mudah ya lawan klub Kazakhstan ya. Tapi dari sepanjang permainan lawan juga ya. Iya, Khairat ini dia nggak mau jadi bulan-bulanan sih. Nggak mau jadi cuman penggembira doang lah, minimal ada gol atau enggak nyuri poin kan. Kalau lihat dari permainan lawan Inter, kipernya bagus, banyak save yang emang itu udah 90% gol ya. Betul. Tapi mungkin itu lagi harinya kipernya lagi bagus ya. Harusnya Inter tuh bisa lebih dari 2-1 sih. Betul. Mungkin 4-0 atau 5-0 kan. Dan mungkin strikernya juga ya ada rasa meremehkan juga ya. Dia mau ngegolin lah, mungkin dia dapat posisi yang bisa dioper ya kan, dia pengen ambil sendiri kan karena lawannya Khairat doang gitu. Jadi juga karena fighting spiritnya Martinez ya, Lautaro ya. Iya, Lautaro Martinez itu juga udah mau babak pertama selesai menit 44 ya gue. Adalah selama itu pertandingan itu dia 75-25 possession loh. Iya. Untung aja nggak imbang ya, bisa aja imbang, Kazakhstan nyuri lagi 1 gol jadi 2-2 kan. Ya itu riskan juga sih kalau sih mau menang 2-1 sih. Nextnya kita ke PSG ya, secara mengejutkan kalah lawan Bayern Munich. Ya PSG emang akhirnya ini dia untuk produktivitas gol agak kurang ya. Di Liga Prancis juga kemarin cuma 1-0 doang sih lawan Lorient gitu kan, di golnya juga injury time. Nah lawan Munchen ini sebenarnya tren positif ya. Iya, Munchen lagi emang benar positif ya. 15 kemenangan beruntun ya. Di Liga dan di Champion ya. Emang nggak mudah lah lawan Munchen kan. Ya apalagi pembelian Luis Diaz ini emang berhasil sih. Terbukti dia dapat 2 gol gitu. Worth it lah, dia 30 juta ya. Iya 70 juta. Padahal kan banyak yang ngeremehin apa sebanding dengan harganya kan. Ya bisa sih kalau untuk di ini lolos ya kalau Munchen. Tapi kalau PSG saya rasa harus kerja keras lah. Paling tidak dia nggak segampang musim lalu sih. Nextnya Barca imbang ya lawan Belgia ya. Iya, Barca harusnya bisa menang lah. Udah ketinggalan ya 2-1 kan. Ya mungkin karena high defensif, kebanyakan golnya itu offside sih. Ya jadi sayang juga dia nggak bisa mencetak gol lagi ya. Karena di klub Liga itu kan biasanya banyak jadi bulan-bulanan. Ya bulan-bulanan, kemarin juga kalah sama Munchen ya. Dan sebenarnya Barca itu bisa lah mencuri 3 poin sih. Iya betul. Ternyata kesusahan juga, kerepotan. Iya. Itu juga 2 golnya dari Lamine Yamal kan. Iya, Yamal. Skill individu nge-shoot kan. Terus gol 3-nya kena backnya Brook kan. Iya, gol 1 ada yang on goal ya, kalau salah on goal yang terakhir ya. Ya dari Lamine Yamal. Terus nextnya kita ke ini ke Galatasaray menang 3-0 lah, mengejutkan di kandang Ajax itu, hat-trick Osimhen ya. Iya, Ajax kalah di kandang sendiri sih. Ya ini klub Belanda ini lagi nggak konsisten sih, banyak buang poin ya kayak Feyenoord 3 ya. PSV. Ya sebenarnya sayang juga kalau dia banyak kalah, nanti slot untuk tahun depannya bisa digantikan berkurang yang berkurang. Bisa Turki nambah gitu kan. Betul. Atau enggak negara lain kayak Swiss, Belgia ya kan.
Nah, sebenarnya Galatasaray ya mainnya bagus sih kalau dia dibandingin Ajax ya. Ajax juga apa ya? Karena banyak talentnya juga ya, keluar pindah ke liga lain kan. Kalau Galatasaray sebenarnya nggak banyak perubahan sih. Bahkan dia strikernya masih ada Icardi sama Osimhen. Yang Ajax Weghorst ya. Iya, dia masih mengandalkan talent-talent lokal dan ya dari sekolah Ajaxnya. Ajax apa sekolah bolanya kan. Regenerasinya kayaknya kurang ya Belanda kayak sebut striker. Iya, untuk talent dari sekolahnya ya, sekolah sepak bolanya dari youth programnya mereka agak-agak penurunan sih. Belum ada yang bintang mudanya lah ya, belum ada. Paling terakhir itu paling Van Persie aja kan itu yang lumayan oke kan. Iya, mungkin ya kalau mau paling sekarang ya paling Xavi Simon doang kan. Xavi Simon terus apa lagi itu? Ya, sedikit lah dia. Iya, Reinders mungkin Reinders. Tapi kan itu udah agak menengah lah, udah agak tua lah. Tapi yang dari umur 20, 19 kan nggak kayak negara lain, mungkin ada Mbappe, kan betul. Ada Yamal sama William tuh Inaki William ya. Spanyol. Atau di Inggris tuh ada siapa yang apa deh, Gordon ya. Terus Anthony Gordon. Iya kan. Strikernya juga ya, jadi emang untuk Belanda ini agak ketinggalan lah. Italia juga sama sih. Italia juga sama kayak Belanda ya, agak untuk regenerasinya agak kurang juga. Jadi bakatnya nggak ada yang eksepsional ya kayaknya. Masih mempertahankan yang lama-lama jadi. Iya, jadinya nggak ada kurang regenerasi. Nextnya kita ke ini Manchester City menang lawan Dortmund ya. Iya, Dortmund 2-0. Enggak, 4-1 dia. 4-1. Oh, 4-1. Phil Foden cetak 3 gol. Oh iya. Ya, apa City Dortmund, ya City sebenarnya musim ini agak lebih baik ya dari musim lalu karena pertama Haaland ya. Jadi Haaland sama Foden juga musim kemarin kan banyak cedera ya. Tapi ini Foden baru aja mulai sih. Dia juga agak lama musim ini kembali ke performa awalnya ya. Karena shooting bisa gol itu. Baru minggu atau 2 minggu yang lalu itu dia ada assist ya kan di Liga Inggris ya kan. Sebelumnya paling cuma assist doang atau enggak apa ya, chance created ya. Tapi ini ada perubahan sih untuk City ya, tidak mengandalkan Haaland lagi ya. Karena City udah nggak ada siapa, Kevin De Bruyne ya kan, terus penggantinya kayak Serki juga terakhir cedera kan. Tapi tadi ngegolin ya. Iya. Ya karena dia udah kembali lagi setelah pulih kan. Jadi ini bisa modal untuk mengimbangi Arsenal juga ya di Liga Inggris. Terus nextnya juga Arsenal menang 2-0 lawan Bilbao di kandang ya, UCL itu. Ya, Arsenal lagi-lagi clean sheet ya. Jadi terjaga lah. Iya, untuk Liga bisa dibilang kuartet 4 kuartet di belakang itu sekarang yang the best sih. Frimpong, terus apa namanya? Gabriel. Ya, Gabriel, Saliba, dan kirinya Calafiori ya. Ya, betul. Itu di Champions dan Liga Inggris udah mungkin sebulan lebih kali ya. Dia nggak pernah kebobolan. Golnya dari apa, set piece lagi ya, dari corner lagi. Ini master set piece sih bisa dibilang. Artinya tim-tim lain tuh udah menganalisa lah, berarti kekuatannya Arsenal dari set piece udah lebih, defense-nya lebih oke kan. Ya ditunggu aja konsistensinya sih. Betul. Bisa nggak? Karena piala ya. Karena 4 ini ya, kalau dia salah satu cedera mungkin penggantinya bisa nggak sebaik yang intinya gitu. Betul. Karena Gabriel itu berapa kali apa ya, dia kayak dipaksa main ya, harusnya dia bisa ini. Karena nggak yakin mungkin si Arteta kayak siapa penyadih Mosquera gitu ya, Hincapi, Ben White ya kan. Ben White juga baru pulih ya kan. Nah ini sebenarnya agak gariskan sih kalau ada salah satu cedera juga kan. Pengalaman sama pemahaman taktik lah ya Arteta. Nextnya ini apa, Spurs menang lawan Copenhagen ya. Iya, Spurs menang besar ya 4-0 kan. Di kandang ya.
Ya kemarin juga kalah kan sama Chelsea ya. Iya. Copenhagen-nya bermain terbuka dia tuh. Iya kalau Denmark itu biasa sih. Klub-klub Skandinavia tuh tipikalnya emang main terbuka dia. Iya. Kalau lawan Spurs tuh empuk lah dia kalau main terbuka karena speednya cepet-cepet lah dia. Iya, dari dulu dari zamannya Kevin Dix masih di Inter. Ini juga dia selalu mencari momen untuk mencetak gol lebih dulu kan, tapi imbasnya ya kebobolan gitu kan. Ya lumayan lah Spurs bisa cetak lebih dari 3 gol itu. Iya. Van de Ven dia dari tengah lapangan. Iya, Van de Ven ngegolin lagi kemarin juga bola. 2 kali sih ya sundulan di Liga Inggris ya. Tapi akhirnya ini bisa kayak lebih deh dia buat jadi goal getter ya. Betul. Harusnya dia ke tim besar sih kayak ke Madrid atau ke Barca oke loh sebenarnya. Harusnya dia bisa keluar dari zona nyaman ya Pak. Kalau nggak ke Munchen makin biar dia dapat piala kan tiap musim. Iya kalau Munchen banyak senior ya kan kayak Harry Kane juga dari sana kan, Eric Dyer juga banyak alumni Spurs sama Liga Inggris ya. Oke, nextnya Chelsea ya imbang lawan Karabakh ya. Sayang banget dia nggak dapat 3 poin ya Chelsea ini. Iya, padahal lawannya klub Azerbaijan ya nggak terlalu nggak terlalu wah juga sih, market value juga kurang ya kan. Bener kayak Barca nggak bisa menang lawan Brugge kan ya. Iya. Seharusnya bisa menang sih Chelsea. Iya betul. Karena itu Karabakh tuh biasanya mainnya di Europa League, Conference League ya kan. Baru kali ini aja dia main di Champions ya. Golnya juga dari Estevao sama Garnacho aja. Kalau dari line up sih saya lihat emang dia agak beberapa pemain itu nggak main yang intinya ya. Jadi dia setengah yang biasa line up di Liga Inggris, setengah lagi yang dari cadangan pelapisnya kan. Ya mungkin rotasi sih, tapi dan kita ingat juga kalau lawan tim kayak gini apalagi di kandang lawan mereka itu motivasinya itu motivasinya nggak kalah. Paling tidak nyari 1 poin lah, imbang kan. Apalagi bisa buktiin lah lawan tim besar kan. Chelsea kan tim besar masih. Iya, buat mereka kan ya kapan lagi ya ketemu Chelsea ketemu Barca, atau Madrid ya kan. Nah biasanya tuh defense-nya apa ya? Mungkin bertahan semua kali ya. Backnya 5 atau 4 ya kan. Numpuk gitu, bertahan menumpuk, ngumpulin pemain. Manfaatkan momen serangan balik aja sih. Ya, benar. Dan Chelsea itu kebobolan duluan kan. Bobol dulu sorry. Estevao ngegolin tapi langsung di comeback 2-1 ya. Gol pertama tuh 2-1 untuk Karabakh. Ya itu juga sempat ya diserikan sama Garnacho kan. Tapi nggak bisa menang kan. Harusnya dia balik unggul lagi. Ya berat ya dia belum konsisten kan, nggak kayak Arsenal, Munchen ya kan. Padahal bisa kuda hitamnya di Chelsea sebenarnya, dia kan kadang diam-diam menghanyutkan ya Chelsea ini juara. Chelsea masih nganggap ini Liga Champions kayak Europa League atau Conference League kayak musim kemarin sih. Harusnya mau lawan tim kecil pun kita main line up utama. Baru kalau udah unggul besar, cadangannya masuk gitu. Ya itulah masih belum konsisten, mungkin itu aja bahasan Liga Champions. Thank you for watching.